Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 langkah menggerakkan mantan untuk datang dan minta balik duluan denganmu, ya. Jadi setelah perpisahan itu terjadi, kalau orang sedih ya biasa ya, itu manusiawi. Kaget itu juga sesuatu yang biasa dan manusiawi. Dan manusia memang membutuhkan waktu sejenak ya untuk menenangkan diri ya, dan seterusnya. Tetapi tentu jangan lama-lama ya, karena kalau terlalu lama kita akan melepaskan peluang kita untuk bisa mendapatkan mantan kembali. Padahal untuk mendapatkan mantan kembali tentu dibutuhkan usaha. Nah, kalau kita terlalu lama larut di dalam kesedihan, kekecewaan, dan seterusnya, itu tidak akan membawa mantan kembali kepada kita ya. Termasuk juga banyak orang yang berusaha untuk memancing mantannya kembali ya, dengan menunjukkan kesedihannya, harapannya mantannya akan tersentuh. Enggak ya, bukannya tersentuh, dia malah tambah bahagia melihat kita susah. Ada juga yang berusaha untuk memancing mantannya kembali dengan misal posting sakit padahal tidak sakit ya, itu enggak usah itu yang begitu-begitu, nanti jadi sakit betulan malah repot. Padahal mantan mana mau kembali kepada kita kalau kita penyakitan ya. Orang zaman sekarang kita sering lihat ya, banyak suami istri yang bercerai. Karena apa? Karena suaminya sakit. Begitu suaminya sakit, suaminya dikembalikan kepada keluarganya. Ya, nggak mau repot. Jadi ketika berjaya, sehat walafiat, ya, duitnya banyak, wah ya, cinta banget tuh. Tetapi begitu mulai sakit-sakitan, dimarahi terus. Begitu sakitnya agak membutuhkan, ya, ada keluarga di sampingnya, malah tidak mau tuh, malah dikembalikan kepada keluarga. Nah, jadi mantan tidak akan mau kembali itu kalau kita pakai strategi yang sakit-sakit, yang sedih-sedih, posting seperti itu, yang seperti di sinetron itulah ya. Sakit, nanti mantannya datang ya, bawa oleh-oleh, kemudian bilang menyesal berpisah, dia mau berbakti, mengabdi ya, mendampingi dan seterusnya. Nah, sayangnya yang seperti itu hanya ada di sinetron, di novel-novel ya. Tetapi dalam realitanya ternyata yang demikian itu tidak ada ya. Realitanya orang mau dengan kita kalau kita sehat walafiat, kaya raya, terkenal, dan seterusnya tadi. Nah, sekarang ada 3 langkah setelah kita bisa lebih tenang. Kita harus menyadari bahwa untuk menggerakkan mantan kembali kepada kita butuh usaha, butuh energi, butuh waktu. Nah, langkah yang pertama, kalau mantan direbut oleh orang ketiga, kita tahu kan, tentu sudah kenal siapa orang ketiga. Bahkan kadang-kadang orang ketiga ini juga bukan orang yang jauh-jauh ya. Orang yang kita kenal ya, orang yang ada di lingkaran kita, teman kita, sahabat kita, teman makan teman, dan seterusnya tadi. Nah, kita tahulah apa kelebihannya, apa keunggulannya. Kalau dia bisa seperti itu, maka kita pasti juga bisa. Orang ketiga makan nasi, kita juga makan nasi dengan lauk pauknya. Jadi makannya sama. Kalau dia bisa memiliki keunggulan yang membuat mantan itu menjadi tergoda jatuh cinta kepada dia, maka kita pun seharusnya bisa.
tidak hanya bisa menyamai, kita juga bisa melampaui apa yang dimiliki oleh orang ketiga itu. Apa orang ketiga itu sih kelebihannya? Ganteng atau cantik, kan tidak akan jauh-jauh dari situlah ya, berusaha ya. Kalau wanita bisa mulai rajin perawatan ke salon, laki-laki juga perawatan kan baik ya. Walaupun tidak harus ke salon ya. Misal agar wajahnya lebih bersih, lebih glowing, lebih rapi, lebih wangi, lebih atletis dan seterusnya. Ya. Orang itu menjadi menarik karena apa? Karena pakaiannya, busana yang dia pakai, belajar mode. Ya. Kenapa banyak orang biasa seperti kita kemudian mendadak menjadi selebgram? Ya, tidak harus jadi artis dulu, harus casting sinetron dan seterusnya, baru terkenal. Zaman sekarang bisa jalan yang lebih singkat lagi dengan menjadi selebgram baru masuk ke industri televisi. Ya. Nah, kenapa banyak fansnya di Instagram? Cantik, ganteng, menarik, mempesona dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita foto jangan asal-asalan lagi ya. Foto yang bagus dipilih tuh, foto yang bagus kalau kita mau posting di media sosial kita. Dan ini penting ya. Karena apa? Karena walaupun mantan memblokir media sosial kita, dia mestinya masih punya rasa ingin tahu yang besar dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan berpikir kalau melihat kita tambah tidak terawat dan seterusnya, si mantan ini akan jadi sedih. Enggak, itu akan melengkapi kebahagiaannya. Tetapi justru dia akan nangis-nangis ya, menyesali perpisahan yang dia pilih ketika dia melihat betapa mempesonanya kita pada saat ini ya. Jadi lampaui itu apa yang dimiliki oleh orang ketiga. Begitu juga kalau orang ketiga itu ternyata kaya raya. Rumusnya sama, dia makan nasi, kita makan nasi. Dia bisa kaya kalau kita mau usaha. Kita juga bisa kaya ya. Allah memberikan kepada kita waktu sehari semalam sama 24 jam. Allah memberikan jumlah tangan yang sama ya, volume otak yang sama, kemudian telinga yang sama, semuanya sama dengan orang ketiga. Dia bisa kaya karena dia mau berusaha. Kita pun bisa kaya kalau kita mau kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Itu langkah yang pertama sebagai fondasinya. Lampaui apa yang dimiliki oleh orang ketiga pada saat ini. Yang kedua, ya, yang kedua, iringi usaha kita itu dengan doa. Bahkan kita sering sekali membahas, kalaupun mantan ini ditakdirkan tidak berjodoh dengan kita, dengan doa, takdir bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Takdir itu sesuatu yang tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berdoa. Kita terus memohon pertolongan Allah agar takdir hidup kita dan mantan berubah. Kalau tidak berjodoh menjadi berjodoh. Kalau berjodoh, mantan kita mohonkan kepada Allah agar segera kembali kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, ya, sentuh hatinya setiap hari dengan amaliyah-amaliyah kita, ya. Setiap hari yang bisa membaca surat Al-Fatihah, kirimkan setiap hari untuk mantan. Setiap selesai mengerjakan sholat fardu, kirimkan surat Al-Fatihah 3 kali untuk mantan. Insya Allah hatinya akan tersentuh.
pikirannya akan terus mengingat kita. Ya, kalau kita rutinkan, maka hati kita dan mantan akan terhubung setiap saat. Tapi kunci keberhasilannya istiqomah, terus-menerus. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ya, kalau 3 hal ini kita lakukan, mantan insya Allah yang akan datang untuk minta balik duluan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.